Halo semuanya! Di kedalaman sejarah peradaban manusia, tersembunyi sebuah kisah abadi yang membentuk pandangan dunia, salah satu imperium terbesar, Mesir kuno. Ini bukan sekadar mitos, melainkan narasi fundamental tentang kematian dan kehidupan, tentang pengkhianatan dan kebangkitan, serta tentang cinta dan keadilan yang tak tergoyahkan. Kisah Dewa Osiris yang disiksa, Dewi Isis yang penuh kasih, dan kelahiran Horus yang merupakan harapan baru adalah inti dari kepercayaan religius Mesir selama ribuan tahun. Narasi ini bukan hanya mengisahkan dewa-dewi, tetapi juga menjelaskan esensi eksistensi, siklus alam, dan konsep kebangkitan setelah kematian yang mempengaruhi jutaan jiwa. Bersama, mari kita selami alur cerita yang kaya ini, mengungkap lapisan makna yang mendalam di balik salah satu legenda paling berpengaruh sepanjang masa, dan melihat bagaimana kisah ini terus beresonansi hingga hari ini. Kisah Osiris, Isis, dan Horus berakar jauh ke dalam masa prasejarah Mesir, berkembang dan beradaptasi seiring berjalannya dinasti-dinasti. Awalnya, Osiris mungkin adalah dewa kesuburan lokal yang dikaitkan dengan siklus panen dan banjir Sungai Nil, yang kemudian berevolusi menjadi penguasa alam baka dan hakim bagi jiwa-jiwa yang telah meninggal. Konteks historis menunjukkan bahwa mitos ini mencapai puncaknya dalam popularitas selama Kerajaan Baru, sekitar 1550 sampai 1070 SM, di mana kuil-kuil besar didedikasikan untuknya dan festival-festival dirayakan untuk menghormatinya. Perkembangan ini tidak lepas dari peran para Firaun yang kerap mengidentifikasi diri mereka dengan Horus sebagai Firaun yang hidup dan dengan Osiris setelah kematian mereka, menghubungkan garis keturunan ilahi dengan kepemimpinan duniawi. Para imam dan juru tulis memainkan peran krusial dalam menyusun, melestarikan, dan menyebarkan narasi ini melalui prasasti kuil, papirus, dan relief makam yang tak terhitung jumlahnya, memastikan kelangsungan kisahnya melintasi zaman. Inti dari kisah ini dimulai dengan Osiris, seorang Firaun yang bijaksana dan adil yang membawa peradaban, pertanian, dan hukum kepada rakyat Mesir. Ia dicintai oleh semua, termasuk istrinya yang setia, Isis, seorang dewi sihir dan keibuan. Namun, adik Osiris, Set, yang adalah dewa kekacauan dan gurun, diliputi rasa iri yang membakar jiwanya. Set merencanakan plot keji untuk merebut tahta saudaranya dengan mengundang Osiris ke sebuah perjamuan di mana ia menipu Osiris agar masuk ke dalam peti mati indah yang dibuat persis sesuai ukurannya, lalu menutup dan membuangnya ke Sungai Nil. Setelah berhasil menyingkirkan Osiris, Set membagi-bagi tubuh saudaranya menjadi 14 bagian dan menyebarkannya ke seluruh Mesir untuk memastikan tidak ada harapan kebangkitan. Namun, cinta Isis yang tak terbatas mendorongnya untuk melakukan pencarian yang melelahkan di seluruh negeri, mengumpulkan setiap potongan tubuh suaminya dengan bantuan adiknya, Nephthys dan Anubis, dewa mumifikasi. Dengan kekuatan sihirnya yang luar biasa, Isis berhasil menyatukan kembali tubuh Osiris, meskipun ia tidak dapat menemukan falus yang hilang yang telah ditelan oleh ikan. Meskipun Osiris telah meninggal, Isis menggunakan sihirnya untuk menghidupkan kembali Osiris sesaat, cukup lama untuk mengandung seorang putra, Horus, yang ditakdirkan untuk membalas dendam ayahnya. Setelah mengandung Horus, Isis menyembunyikan diri di rawa-rawa delta Nil, membesarkan putranya jauh dari jangkauan Set, melindunginya dengan segala kemampuannya. Kisah ini tidak hanya tentang kematian dan kelahiran, tetapi juga tentang perjuangan gigih kebaikan melawan kejahatan dan janji akan keadilan yang akan ditegakkan di kemudian hari. Tahukah Anda bahwa mitos Osiris adalah salah satu kepercayaan yang paling bertahan lama dan tersebar luas di Mesir kuno, jauh melampaui masa Kerajaan Baru hingga periode Ptolemeus dan Romawi? Mitos ini telah ditemukan terukir di dinding-dinding makam yang berusia lebih dari 4.500 tahun, mulai dari piramida Saqqara hingga kuil-kuil megah di Abydos dan Philae.
Menurut data dari sejumlah ekspedisi arkeologi modern, Osiris adalah salah satu dewa yang paling sering digambarkan dalam seni dan tulisan Mesir, dengan lebih dari 2.000 referensi langsung dan tidak langsung dalam berbagai teks kuno. Bandingkan dengan dewa-dewi lain yang popularitasnya mungkin naik turun, kultus Osiris justru semakin kuat, menembus setiap lapisan masyarakat, dari Firaun hingga rakyat jelata. Yang menarik adalah penelitian terbaru dari ahli Egyptologi menunjukkan bahwa elemen-elemen dari mitos ini bahkan mungkin telah mempengaruhi narasi-narasi kebangkitan dalam peradaban lain, menunjukkan jangkauan pengaruhnya yang luar biasa dan abadi. Mitos ini bukan sekedar cerita, melainkan fondasi spiritual yang tak tergoyahkan. Dampak dan implikasi kisah Osiris, Isis, dan Horus terhadap masyarakat Mesir kuno sangatlah mendalam dan multifaset. Secara sosial, mitos ini memberikan kerangka kerja moral dan etika, mengajarkan pentingnya keadilan, kesetiaan, dan pengorbanan, seperti yang dicontohkan oleh Osiris dan Isis. Mitos ini juga secara fundamental membentuk konsep Mesir tentang kehidupan setelah kematian, memberikan harapan bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan transisi menuju alam abadi di mana setiap jiwa akan dihakimi oleh Osiris. Dalam konteks ekonomi, festival dan ritual yang didedikasikan untuk Osiris, seperti perayaan kebangkitan tahunan dan prosesi pemakaman, mendorong aktivitas ekonomi yang signifikan, melibatkan produksi persembahan, mumifikasi, dan pembangunan makam yang rumit. Tantangan yang ditawarkan oleh mitos ini adalah kebutuhan untuk menjaga ma'at, keseimbangan kosmik, dan keadilan, karena setiap kekacauan, seperti yang dilakukan Set, dapat mengancam tatanan ilahi. Konsekuensi jangka panjang dari kepercayaan ini adalah pembentukan identitas kolektif Mesir yang kuat, di mana siklus kematian dan kebangkitan tercermin dalam siklus pertanian dan banjir Sungai Nil yang vital, memperkuat keyakinan mereka pada regenerasi abadi. Implementasi mitos ini di dunia nyata dapat dilihat dalam setiap aspek kehidupan Mesir kuno. Misalnya, upacara pemakaman yang rumit, termasuk mumifikasi jenazah, adalah perwujudan langsung dari proses penyatuan kembali tubuh Osiris oleh Isis. Makam-makam Firaun dan bangsawan sering dihiasi dengan adegan-adegan dari perjalanan jiwa melalui alam baka, termasuk prosesi pengadilan di hadapan Osiris, sebagaimana digambarkan dalam Kitab Kematian. Kisah ini juga menjadi dasar legitimasi kekuasaan Firaun. Setiap Firaun yang berkuasa diidentifikasi sebagai inkarnasi Horus yang hidup, yang memerintah untuk menjaga ma'at dan tatanan ilahi. Setelah kematian, Firaun menjadi Osiris, penguasa alam baka, dengan putranya, Firaun berikutnya, mengambil peran Horus. Kisah sukses terbesar dari mitos ini adalah kemampuannya untuk memberikan penghiburan dan tujuan bagi jutaan orang selama ribuan tahun, menciptakan masyarakat yang sangat terikat pada keyakinan akan kebangkitan dan keadilan ilahi, sebuah pelajaran berharga tentang kekuatan narasi dalam membentuk peradaban. Meskipun ribuan tahun telah berlalu, kisah Osiris, Isis, dan Horus terus menawarkan perspektif yang relevan bagi kita saat ini. Prediksi dan tren masa depan menunjukkan bahwa mitologi kuno akan terus menjadi sumber inspirasi bagi seni, sastra, dan studi budaya, dengan potensi untuk diinterpretasikan ulang dalam konteks modern. Sebagai contoh, tema-tema seperti kebangkitan dari keterpurukan, kekuatan cinta yang tak terbatas, dan perjuangan untuk keadilan adalah universal dan abadi. Kisah ini mengajarkan kita tentang siklus alam yang tak terhindarkan, bahwa dari kematian selalu ada potensi kehidupan baru. Dari kekacauan bisa lahir tatanan yang lebih baik. Akhirnya, narasi ini adalah pengingat kuat akan kebutuhan manusia untuk memahami misteri eksistensi, untuk mencari makna dalam penderitaan, dan untuk berpegang teguh pada harapan. Jadi, apa pelajaran paling penting yang bisa Anda petik dari kisah kuno ini, dan bagaimana ia bisa mengubah cara Anda memandang hidup dan mati? Terima kasih telah menonton.